lanjut, kita ngobrol dulu sama Mas Primawan. Hari ini kita ngobrolin From Local to Global, a guide to adapt and pass interview in international companies. Pasti pengen banget lah ya. Ini interview ini adalah salah satu jalan gitu ya. Gimana caranya bisa dapetin kerjaan ke luar negeri. Jadi teman-teman harus tahu banget topik utamanya. Pokoknya kita mau ngobrolin gimana caranya sukses interview gitu ya. Gimana teman-teman mengenal industri teknologi perusahaan di luar negeri itu seperti apa, culture-nya supaya teman-teman bisa adapt juga seperti apa gitu ya. Sama ya sedikit sosialisasi program tentang kerja ke luar negeri yang di Jepang itu ya. Oke, perkenalan sedikit. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Primawan Satrio. Sangat akrab dipanggil Mas Prima, adalah seorang experienced tech recruiter dengan pengalaman sebagai product manager dan juga software engineer gitu ya, kurang lebih selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, Mas Prima itu berkesempatan bekerja di perusahaan Jepang namanya Inbound Technology, guys, sebagai career advisor yang berfokus untuk mencari foreign job seekers gitu. Nah, setelah itu, Mas Prima kembali ke perusahaan Indonesia, bergabung dengan Bibit sebagai Tech Talent Acquisition Lead. Namun saat ini Mas Prima ada di Korea, menjalankan perusahaannya sendiri, yaitu Setrel Consulting, yang secara khusus berfokus merekrut tech talent dengan bantuan AI. Gitu. Pada hari ini, Mas Prima ada di Korea, ngebantuin mungkin kliennya banyaknya perusahaan Jepang. Jadi Mas Prima itu tahu banget gimana caranya lulusin teman-teman untuk bisa pass interview ya ke perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Mas Prima sendiri even like apa namanya having his hand dirty untuk bantuin teman-teman langsung belajar code interview gitu ya, live coding interview. So, di sini kita ada polls, kita pengen tahu seberapa sih teman-teman yang join event ini, seberapa teman-teman pengen berkarir ke luar negeri gitu ya. Pengen banget atau pengen aja atau biasa cuman kepo-kepo doang jadi kurang mau atau nggak mau. Tapi kayaknya bukan nggak mau sih ya, pasti mau sih ya, ada lah ya, sedikit lah ya gitu. Terus kita juga pengen tahu kalau range salary teman-teman saat ini itu berapa. Kalau teman-teman gak mau jawab nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Eh Kemudian jika teman-teman berkarir ke luar negeri, teman-teman itu mau mempersiapkan biaya, berani siapkan biaya untuk ini berapa gitu ya. Entah itu teman-teman mau ngambil pelatihan untuk interview gitu kan. Seringkali kan banyak tuh apa platform-platform yang juga menyediakan untuk kayak apa coding test gitu kan. Gitu, teman-teman bersedia berapa? Kemudian apa yang menjadi kendala teman-teman untuk berkarir ke luar negeri? Masalah bahasa kah? Atau punya keluarga nih gitu ya? Atau belum punya pengalaman? Atau ya anything, let us know. Oke, dan yang terakhir pertanyaan tanpa judul, gue nggak tahu ini kayaknya adminnya salah. Oh ya, oke, santai. Anyway, oke, thank you for the question ya teman-teman yang udah mengisi, yang belum mengisi tolong bantu ya diisi ya guys ya. Sekarang kita langsung aja, Mbak Sandra jangan kebanyakan ngobrol ya kan. Kita mau langsung ketemu sama bintang tamunya gitu kan. Mas Primawan Satrio, halo Mas. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih banyak Mbak Sandra udah memperkenalkan dan ini di beberapa bilang keren-keren nih. Makasih, saya nggak tahu kenapa kerennya ya, tapi ya makasih. Selamat malam Mungkin teman-teman. mungkin Mas Prima itu keren karena apa namanya? Mas Prima tuh berpengalaman banget tapi mukanya masih awet muda kayak anak SMA kalau aku bilang. Kayak ya udah pengalaman gitu ya. Oke, Mas gimana nih Mas? Apa kabar di sana Mas? Alhamdulillah ini sudah melalui musim pan musim panas sudah berlalu. Sekarang mau masuk musim gugur. Jadi sudah Mhm. mulai agak dingin lah sekarang. Kalau orang-orang bilang autumn tuh apa musim yang romantis karena banyak Mhm. daun-daun berguguran asik. Ya gitu. Eh, Kenyataannya gimana? Emang romantis atau enggak? Ya daunnya banyak berubah sih, jadi warna kuning, merah gitu. Tapi ya intinya yang menyenangkannya sih jadi lebih dingin sih, itunya. Jadi Kalau lebih dingin ya. panasnya tuh um, gila lah. Ini soal, ceritanya aku bukan orang Indonesia nih, nggak ngerti seberapa panas Indonesia, padahal mah biasa saja. Oke, I see. Oke, Mas, happy to having you here hari ini gitu ya. Kita bakal ngobrolin kupas tuntas Jepang gitu kan. Di sini banyak banget fansnya Mas Prima nih kayaknya gitu ya. Mana ini suaranya, weh? Ini juga udah kayak konser aja.
Oke, tuh kan, Hai Mas, ketemu lagi. Oke, Mas Prima, hari ini eh, apa namanya brief sedikit dong tentang materinya selain kupas tuntas tuh. Emang dirimu mau sharing apa lagi sih gitu yang bakal seru hari ini? Iya, iya. Ini jadi walaupun emang aku sebenarnya experience-nya ke Jepang ya, Hmm. cuman Satria Consulting sendiri kita emang apa mimpinya adalah pengen menerbangkan anak-anak Indonesia ya, Mhm, saudara-saudara engineer Indonesia untuk luar negeri itu gitu. mhm, Jadi kita sedang mencoba untuk expand ke klien-klien luar negeri, jadi kayak Singapura, Australia, dan kok daratan Eropa pengennya mhm. ngejar ke Jerman sama Belanda. Ya, nanti kalau misalnya ada opportunities, mungkin aku bisa share, tapi biasanya aku akan nge-share-nya di Twitterku dulu. Jadi bisa follow dulu Twitter saya di Primawan Satrio. Thank you. Nah, itu nanti pengen nge-share, jadi nggak hanya dari Jepang aja, tapi Mhm. mungkin kalau ngomongin kultur dan segala macam apa sih yang membedakan kok dari segi kultur Asia Timur itu seperti apa, dari Barat juga seperti apa gitu, dan itu jadi salah satu faktor penting ya ketika nanti Mhm. teman-teman apa saat melakukan interview, eh, apa sih yang harus diperhatikan ketika apa interview sama yang Barat sama Asia Timur, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diomongin seperti itu gitu palingan Mbak ya singkatnya. Oke, thank you Mas Prima. Guys, ini ya, follow Mas Prima jangan lupa di Twitter karena seru banget apa namanya updateannya gitu ya. Udah stay tune tuh bahkan Mas Bayu. Oke, Mas Prima, monggo di-share aja kalau udah ada apa materinya dan teman-teman hari ini take as many as you can ya dari sharingnya Mas Prima. Oke, silakan Mas. Aku mungkin nggak nge-share-akan detail semuanya ya karena Mhm. em, ini kayaknya kontennya lebih ke apa ya tech talent secara general, jadi bukan yang apa ya spesifik ke software engineer atau back end. Jadi aku akan ceritanya lebih ke mungkin konteksnya general, dan ya nanti feel free kalau di tengah perjalanan kayak Mas nih kayaknya ada yang pengen ku tanya lebih jauh, feel free paling gitu ya. Oke. Ya, teman-teman bisa nanya di chatbox atau di Slido juga bisa ya, teman-teman. Oke, jadi ya sesuai titipan Mbak Sandra dan tim, pengen share gimana caranya mungkin guide adapt and pass interview in international companies. Jadi pertama-tama mungkin kalau kita mau bahas topik apa yang pengen dibahas ya sesuai di um, judul ya. Kupas tuntas, nggak sebenarnya nggak tuntas juga sih. Ya intinya mungkin kisi-kisi kali ya. Kisi-kisi terus kemudian mengenal industri teknologi perusahaan luar negeri. Industri teknologi perusahaan luar negeri ini pun juga tiap negara bisa jadi berbeda. Jadi nanti feel free kalau misalnya ada yang mau nanya lebih jauh. Cara beradaptasi dengan kultur luar negeri sebagai Indonesia Tech Talent tadi yang bahas soal Asia Timur dengan Barat. Terus kemudian sosialisasi program karir ke luar negeri yang mungkin nanti bisa dibantu sama tim Altera Academy. Oke, so ya pertama paling ini basic ya teman-teman ya. Aku sebenarnya agak hesitant buat naruh yang poin nomor satu ini karena kayaknya sebenarnya knowledge yang harusnya basic, cuman um, mungkin yang perlu ku highlight part di line terakhir. Jadi ya as simple ya kalau teman-teman mau apply ke company luar negeri tentunya harus pakai format ATS. Kalau teman-teman apply-nya bukan yang posisi desainer gitu. Posisi desainer kan biasanya yang harus kayak berwarna-warni. Dia ini showcase your design skills. Terus kemudian maksimal 2 halaman. Ada beberapa negara yang mungkin mereka prefernya satu, tapi on general pada mintanya tuh kayak maksimal 2 halaman bisa tuh gitu. Terus jangan lupa ceritakan achievements apa aja, ini penting. Achievements itu bukan nggak hanya ya, nggak sebatas kayak oh pernah menang lomba. Ya kalau misalnya nggak menang lomba, it's okay. Palingan cerita kayak oh pas achievement di kantor mungkin pernah em, apa ya istilahnya saat kerja pernah bikin open source sendiri untuk apa ya maksudnya mungkin meningkatkan produktivitas tim dan segala macam itu bisa di-share. Dan nah yang penting terakhir nih, ceritakan dalam satu baris perusahaanmu apa dan skalanya bagaimana. Itu teman-teman. Jadi aku beberapa kali memperhatikan teman-teman yang dari Indonesia gitu ketika apply ke luar
anggaplah nih cerita dari salah satu unicorn Indonesia gitu. Nah, ya kita sebagai orang Indonesia ngerti dong, kenal ya. Kayaknya, oh oke, misalnya kita sebut merek Tokopedia itu unicorn. Kita tahu mungkin Gojek juga unicorn. Tapi ya ketika kalian keluar, apply keluar, ini company apaan ya? Itu kayak gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan ketika teman-teman nanti nulis resumenya, itu diceritakan kayak, oh companyku, company tempat aku kerja, skalanya seperti ini dan bergeraknya tuh di bidang apa ya, biasanya mungkin bisnis yang seperti apa. Itu udah cukup gitu. Terus kemudian kedua, ini nggak kalah pentingnya soal persiapan interview, teman-teman tentunya harus tahu tentang perusahaannya, industri dan peran peran yang teman-teman lamar. Kalau domain domain ekspertisnya sesuai dengan yang kamu lamar, kemungkinannya akan tipe dikit lebih besar untuk diterima. Maksudnya domain ekspertis itu gini teman-teman. Jadi aku baru banget nih dapat bukan misal, baru banget dapat pesanan dari salah satu company Jepang untuk nyari posisi asisten manajer gitu. Nah, asisten manajer ini catatannya adalah mereka request kalau misalnya si kandidatnya itu punya ada pengalaman di financial industry atau di life insurance, asuransi gitu ya. um, itu akan jadi nilai plus dan itu beneran plus. Nilai plus dalam artian ya kalau misalnya ada 10 kandidat yang istilahnya apply, terus kemudian ada dua atau mungkin ya bahkan satu yang backgroundnya sesuai dengan expertise-nya, ini nih akan jadi highlight yang apa ya, akan jadi poin plus untuk dimajukan ke tahap interview. Nah, ini nih ngomongin domain expertise nyambung ke yang nomor satu ini nih. Eh, apa ya, perusahaan itu tuh apa tuh dalam artian bisnisnya tuh di bidang apa gitu. Kemudian ketiga, nah yang ini nih cukup apa ya, orang-orang pada bilang kayak ini sebenarnya perlu nggak sih Mas gitu. Kenapa kamu pindah ke negara tersebut? Ini emang kelihatannya formalitas. Cuman um, aku kalau misalnya teman-teman ada yang udah nge-follow Twitterku, mohon maaf, soalnya aku nggak nge-share linknya di sini. Aku sempat bikin link tulisan di Medium terkait um, bagaimana sebuah perusahaan memandang karyawan dari luar negeri, calon karyawan dari luar negeri yang mau relokasi ke negaranya, gitu. Itu ada proses pembuatan visa yang istilahnya tuh perusahaannya itu akan bahasanya apa ya, ketika teman-teman anggaplah mau misalnya nggak tahu kerja ke Arab Saudi atau mungkin ke Jepang, perusahaannya itu pasti akan menyediakan visa ke teman-teman. Nah, penyediaan visa ini, visa tuh kayak semacam apa ya, aku nggak tahu kalau misalnya di negara lain gimana, tapi kalau yang Jepang yang aku tahu ada istilah namanya COE, Certificate of Eligibility. Jadi sebelum teman-teman dapat visa, teman-teman akan dapat dokumen namanya COE ini, Certificate of Eligibility dari perusahaan tempat teman-teman nanti akan bekerja. Terus kemudian setelah nanti teman-teman keterima, dapat COE-nya, baru ngurus visa. Nah, istilahnya tuh ketika nanti teman-teman pindah ke negara tersebut, perusahaan yang menerbitkan visa itu adalah bisa bilang pihak penjamin ya. Pihak penjamin teman-teman, kalau misalnya orang ini bermasalah, yang kena adalah perusahaannya. Itu gitu. Makanya ini penting, kayak apa ya? Kenapa teman-teman pengen pindah ke negara tersebut? Karena ya apa ya? eh ada beberapa kandidat nih yang aku sering ketemu. um, Mas, Mbak, kenapa mau pindah ke Jepang? Kayak gitu. Terus dia bilang, oh, aku pengen eksplorasi aja sih, Mas. Pengen nyoba-nyoba ke opportunity luar negeri. Orang yang jawabnya gini, ya mohon maaf. Ini biasanya akan agak sulit kalau misalnya sampai tahap interview. Mungkin kalau sama aku sebagai headhunter, mungkin aku bisa lolosin lah. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi nanti pas di interview terakhir, pas sama perusahaannya, tolong jangan jawab seperti ini ya. Karena kalau jawabnya kayak gini, ini sinyal yang lemah untuk kenapa kandidatnya harus diterima. Itu kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang kayak gini cuman kayak semacam window shopping, dan itu tuh jadi kayak perusahaan tuh akan mikir kayak, oh ya udahlah kita cari apa kandidat lain aja yang mungkin emang benar-benar minat kerja di perusahaan kita atau pindah ke Jepang konteksnya. Ya karena tadi untuk menerbitkan visa itu tuh perlu biaya, perlu effort, dan kalau misalnya kandidatnya nggak niat buat pindah,
ya mending dialihkan effort dan waktunya itu untuk kandidat yang benar-benar niat buat pindah. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kalian ada yang berminat ke Jepang yang dimana nanti akan diceritain sama timnya Mbak Sandra di sini, ya mungkin harus di riset dulu. Kayak misal, oh eh, kalau misalnya kalian cerita kayak, oke saya emang senang anime, that's ya itu emang salah satu alasan ya. Cuman kayak misal bisa dibilang apa ya? Kayak ada tingkatan level yang kuat dan lemah dan segala macam. Kalau misalnya anime, oke, aku wibu senang 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 Jepangan gitu ya. Oke, bisa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa memprovide apa ya kalimat lain atau alasan lain yang mungkin menyatakan kayak udah ngerti kulturnya Jepang, yang kayak misal kultur apa ya istilahnya kultur kerja kerasnya Asia Timur, oh sorry, etos kerjanya Asia Timur konteksnya Jepang, senang dengan kultur seperti itu dan apa namanya pengen kerja dengan one of the top tech companies di Jepang ini, itu akan jauh lebih kuat alasannya. But ya itu nanti jadi bisa bahasan lain kali ya kalau misalnya teman-teman mungkin apa berminat untuk pindah ke Jepang, terus kemudian nanti kita kita either aku sama teman-teman atau mungkin nanti dari tim Indonesia Got Talent, timnya Mbak Sandra dan yang lain bisa ngobrol seperti itu. Oke, nah ini konteksnya karena kita buat software engineer ya. Jadi ada istilahnya hampir semua perusahaan tuh pasti perusahaan buat tech itu akan ngasih coding test dan apa istilahnya ya kalau ngomongin coding test ini sendiri rata-rata untuk tahap pertama mereka akan ngasih algoritma test. Tipsnya seperti biasa, gampang, latihan di lead code. Nah, ini teman-teman yang aku baru recognize juga ya, bahwa ketika teman-teman nanti sering latihan di lead code, teman-teman tuh akan ketemu yang namanya apa ya, pola dari setiap soal. Ini aku kalau misal ini nih aku ngomongnya agak-agak teknis, jadi mohon maaf buat yang non-tech ya. Ininya kalau teman-teman jadi udah sering latihan di lead code akan tahu nih, oh pattern ini nih kira-kira ini soalnya buat terkait graf. Oh, soal ini terkait apa, terkait apa, terkait apa. Ini dengan teman-teman sering latihan, dapat patternnya, ngerjainnya dia akan lebih cepat dan jadi akan dapat hints lebih cepat. Oh, kalau misalnya model graf tuh aku berarti harus cara berpikirnya seperti ini. Nah, ini again dapat pattern apa mengenal pola ini nih nggak bisa dalam satu malam. Harus banyak latihan, banyak nyobain, jadi akhirnya tahu paham pola-polanya seperti itu. Nah, live coding test ini berbeda sama yang tes yang pertama nih ya. Tes pertama yang aku paragraf pertama tuh lebih ke online coding test. Jadi kalau online coding test tuh ya udah dikasih soal, kerjain dalam sekian waktu, udah selesai. Selesai dalam artian nggak akan ada yang ngawasin dan nggak ada yang nanya-nanya. Nah, kalau live coding test, teman-teman selain apa ya ngerjain algoritma tes itu juga ngerjain algoritma tes itu teman-teman juga harus live ngerjainnya di apa namanya di depan interviewer tersebut dan jadinya harus sambil ngomong. Nah, pada dasarnya ini ya simulasi saat kerja beneran. Jadi ketika teman-teman nanti kerja kan harus komunikasi, harus ngobrol. Nah, di live coding ini akan dicek, dilihat gimana teman-teman menyelesaikan soal dan bisa berkomunikasi dengan peers. Itu gitu. Nah, tipsnya adalah buat teman-teman yang mungkin belum pernah live coding test, coba latihan think out loud, terus kemudian visualisasikan apa yang kamu pahami dulu dari soalnya sebelum dikerjain, kemudian solve soalnya dari cara brute force itu. Force tuh yang langsung kayak apa ya istilahnya tanpa pakai metode yang aneh-aneh, yang sophisticated, yang ya udah yang primitif lah istilahnya tuh ya. Nah, jadi buat live coding test ini nih aku biasa suka nyaranin sama mentiku. Buat kalian yang belum pernah latihan live coding test, coba cari peers, sorry, apa ya, yang bisa ngecek kamu beneran bagus, beneran beneran bisa nggak live coding testnya, atau minimal kalau tidak ada yang bisa membantu sebagai peers, coba ketika teman-teman ngoding, ngerjain soal, direkam mukanya teman-teman, mukanya teman-teman pakai kan di laptop kan suka ada kamera ya, direkam terus kemudian sambil ngerjain sambil ngomong, ngatain sambil ngomong kayak oh step ini kok soalnya kayak gini aku harus seperti ini, stepnya seperti ini kayak gitu. Jadi sounds weird tapi itu akan ngelatih teman-teman tadi yang di poin pertama dia coba think out loud.
saat apa yang dipikirkan di kepala diomongkan begitu. Oke, live coding test sudah. Kita lanjut ke sistem desain. Nah, ini biasanya sistem desain ini nih untuk kandidat-kandidat yang lebih senior ya. Yang junior kayaknya jarang tanya seperti ini. Pertanyaan sistem desain itu kayak semacam coba desain sebuah URL shortening service seperti Bitly gitu. Nah, ya ini tipsnya lah ya kalau misalnya yang sistem desain sebelum dive ke desain klarifikasi dulu requirements-nya dengan interviewer, tanya pertanyaan kayak apa expected traffic, user space gitu-gitulah. Jadi intinya sebenarnya mirip sama live coding test. Sebelum jam ngerjain soalnya, coba klarifikasi dan ngobrol dulu sama interviewernya. Lebih kayak gitu sih mungkin ya. Oke, nah kemudian kalau kita ngomongin apa ya mengenal industri teknologi perusahaan luar negeri, ini nih sorry to say buat yang anti sama Java. Um, Java itu walaupun bahasa pemrograman yang mungkin kalau aku ngelihat ya berdebat perdebatan di Twitter di X tuh Java tuh bahasa pemrograman yang apa ya performance wise tidak baik ya kecuali kalau misalnya ada yang jago ngetuningnya. Tapi ya Java itu bahasa pemrograman yang lama ya lama maksudnya tua gitu ya. Eh, dan sudah battle tested. Battle tested dalam artian ya sudah teruji di mungkin perbankan dan segala macam. Jadi ya itu akan tetap ada. Mungkin kalau teman-teman, aku sempat ngobrol sih kayak misal teman-teman ada yang berminat pindah ke UK. Um, Salah satu perusahaan di UK yang mungkin teman-teman juga tahu Bloomberg. Bloomberg itu main stacknya pakai Java. Terus kemudian kalau kita ngomongin Java lagi itu salah satu klienku di Jepang yang namanya PayPay, main stacknya juga Java. Terus kemudian Rakuten itu e-commerce, mereka juga main stacknya Java. Walaupun emang ada yang sudah pakai Golang kayak mungkin Mercari, bukan Mekari pakai K di Indonesia, MERC, Mercari di Jepang tuh pakai Go. Dan ya intinya Go still on the rise, tapi Java tetap demand-nya yang masih paling tinggi. Gitu. Ini aku bukan menjual Java ya, tapi ini aku hanya menceritakan dari apa yang terjadi di lapangan gitu. Kemudian kedua iOS supremacy. Jadi teman negara maju kayak ya aku ngomongin Jepang mungkin ya ini konteksnya adalah lebih dari 70% penduduknya masih pakai bukan masih mereka pakai Apple. Jadi kalau teman-teman yang skill setnya adalah Swift apa bisa bisa ngoding Swift kebutuhannya akan selalu tinggi. Mau ke UK, mau ke I don't know, perhaps Australia, Jepang ini mungkin dari dua dua apa ya bahasa pemrograman ini nih yang cukup tinggi demand-nya. Ini secara umum. Lalu kedua ya sorry ketiga ya semenjak ChatGPT rilis akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba bikin LLM gitu. LLM itu singkatan dari Large Language Models. Ini aku tidak mengerti ya, tidak mengerti dalam artian ini bukan ranahku, jadi aku tidak akan cerita lebih banyak terkait LLM. Tapi intinya aku dapat banyak pesanan ya di Jepang untuk nyari tolong dong cariin AI engineers yang ngerti LLM. Aduh gimana nih? Ya ini mungkin aku harus berguru dulu ya kayak sama AI engineer yang kayak sebenarnya gimana sih buat screening LLM kayak gitu. Sengertiku di UK juga ada permintaan LLM ini. Aku nggak tahu kalau di Singapura Australia seperti apa, tapi UK ada ya yang pesan seperti ini. Nah, jadi so far aku tahunya di UK sama di Jepang ya, gitu. Jadi tiga. Kalau misalnya teman-teman nanya apa sih yang happening di luar sekarang ya tiga ini, gitu. Ini feel free kalau misalnya ngerasa ada yang tidak setuju dengan yang terjadi, mungkin ada yang nggak tahu pesertanya ada yang di luar negeri nih, terus kemudian cerita, Mas, enggak dong, enggak kok di tempatku seperti ini, feel free ya. Kemudian, nah ini cara beradaptasi teman-teman dengan kultur luar negeri sebagai Indonesia Tech Talent. Jadi, nah negara Barat, Timur itu kulturnya berbeda. Teman-teman harus pahami dulu. Tadi kan aku ngasih contoh mungkin UK sama Jepang, walaupun UK itu sebenarnya negara Barat yang mereka itu cukup apa ya istilahnya not as straightforward as US gitu. Jadi tapi tetap intinya kalau misalnya teman-teman apply ke Barat
em, ke negara barat maksudnya ya, ke negara barat, mereka biasanya ketika interview mereka prefer ya udah yang straightforward aja. Atau mungkin nanti ketika keterima kerja, ketika teman-teman tidak setuju atas sebuah pendapat apa segala macam, mereka tidak ada masalah ketika ada yang straightforward menyatakan keberatannya gitu. Tapi kalau di Asia Timur, konteksnya mungkin Jepang atau mungkin tempat tinggalku sekarang di Korea, mereka lebih prefer buat muter-muter. Muter-muter dalam artian ketika menyampaikan ketidaksetujuan, mungkin bahasanya kayak kita orang Indonesia yang kayak, oke nanti kita coba timbang dulu ya, itu kayak gitu. Jadi, nah ini ngomongin ini teman-teman, sebenarnya eh, ini selama aku berkarir sebagai career advisor di Inbound Teknologi kemarin, aku sempat dapat klien yang mereka explicitly bilang ke aku, nanti kalau misalnya nyari kandidat dari luar negeri, tolong carinya dari Indonesia ya. Mereka explicitly ngomong gitu depan muka aku, gitu. Terus aku bilang, oke, we will try to find it. Eh, tapi intinya mereka nggak tahu ngomong kayak gitu di depan orang Indonesia dari ya akhirnya hidungku kembang kempis gitu ngomong kayak gitu. Nah, ternyata setelah cari tahu karena emang orang Jepang tuh yang kulturnya tidak straightforward cocok sama kita yang misalnya orangnya sungkanan gitu. Jadi makanya apa namanya in terms of culture kok teman-teman ngerasa cocok dengan kultur yang tidak straightforward bisa ke Asia Timur, tapi kalau teman-teman yang ngerasa "Ah, aku nggak cocok nih dengan kultur yang istilahnya tidak straightforward, maka mungkin negara Asia Timur bukan tempat yang baik buat teman-teman. Mungkin bisa lebih ke negara Barat seperti itu. Lalu kedua ada istilahnya read the air. Kalau di Jepang dan di Korea sih, tapi aku lupa di Korea itu istilahnya apa. Adanya istilahnya kukiwoyomu. Jadi banyak yang istilahnya aturan tidak tertulis di suatu tempat, tapi teman-teman harus paham gitu. Nah, ini aku kayaknya sempat nonton di YouTube cerita siapa gitu. Intinya mungkin di kereta ya, as far as I know, ya di Korea juga sih. Ini kita tidak boleh berisik gitu. Ya, harusnya kereta di Indonesia juga ya, tidak boleh berisik. Nah, cuman panduannya tuh cuman tidak boleh berisik, tidak boleh ngomong. Nah, cuman waktu itu aku sempat lihat dengar cerita juga sih. Ada mungkin turis dari luar negeri gitu ya, yang datang ke Jepang, terus kemudian pas naik kereta, dia habis belanja barang banyak gitu. Belanja barang banyak, terus barang itu tuh dikeluarin semua di kereta buat dirapi-rapihin. Nah, orang Jepang tuh kaget ngelihat yang seperti itu. Itu tuh tidak proper. Yang misalnya barang-barang tuh dikeluarin semua terus dirapihin gitu. Kenapa nggak dilakukan saja nanti di rumah? Jadi intinya, saya prinsip di negara Asia Timur tuh ya, mereka menomorsatukan harmoni di di publik. Jadi ketika apa ya, istilahnya ada yang berbeda, mereka expect semuanya harus menghormati aturan di muka umum seperti itu. Ini mungkin kalau misalnya ngomongin tadi ya kultur, jadi sesuaikan teman-teman karakternya seperti apa, cocok nggak dengan kultur Asia Timur yang mungkin lebih biasanya kalau orang Jawa ngomongnya kulo nuwun gitu ya, permisi gitu. Atau pengennya yang dakduk gitu ya, kok pengennya dakduk mungkin ke barat seperti itu. Itu mungkin cuma dua poin ini sih kalau ngomongin kultur luar negeri. Again, kalau misalnya teman-teman ada yang merasa pengen ditambahin, feel free nanti diceritain lagi di belakang. Oke, nah terus mungkin step bagian terakhir dari sesi ngobrol ini adalah sosialisasi program karir ya ke luar negeri. Yang dimana aku nggak tahu nih apakah aku mau balikan ke Mbak Sandra atau mau aku yang share buat bagian sini. Boleh, Mas. Oh, oke. Aku mungkin berarti stop stop share kali ya atau Oke, gimana? oke. Oke. Stop share aja. Aku akan take it from here ya. Oke. Jadi di iGo3 ini kita lagi ada program kerjasama bareng sama Hataraki Masuk, guys. Bentar. Oke, udah kelihatan? Oke, harusnya udah kelihatan ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyusul Mas Prima ke sana, teman-teman harus liatin ini ya. Jadi Indonesia Tech Talent Goes to Japan. Jadi kita di sini buka program apa namanya kelas gitu ya buat teman-teman yang keahliannya ada di back end,
front end, QA atau data gitu ya. Ini open for junior ya guys ya, open for junior. Teman-teman bisa liatin ini. Jadi kita ada dua program, sebenarnya ada yang junior program atau senior program gitu. Tapi hari ini kita fokus ke junior program ya, karena mungkin kalau senior program bisa dibilang kayak, bisa cari sendiri. Tapi kalau yang junior kan kayak, masa gue belum punya pengalaman, gue ini. Jadi hari ini kita tugasnya mengencourage teman-teman yang si junior, tapi punya mimpi dan juga udah punya portfolio tentunya gitu ya. Portfolionya itu nggak harus kayak udah kerja ya guys. Kalau misalnya teman-teman contribute ke open source, teman-teman bikin apa namanya dulu pernah bikin sesuatu gitu ya di GitHub yang bisa di showcase, teman-teman confident lah join program ini ya. Jadi pengalaman kerjanya harus kurang dari 2 tahun teman-teman yang junior gitu ya. Terus harus S1 guys. I'm really sorry to say this gitu ya. Harus S1 supaya dapat jalur cepat gitu kan. Dan bidangnya harus yang related to teknologi atau science gitu ya. Ini strictly banget untuk education untuk program yang ini ya. Nanti kalau kita buka program-program berikutnya mungkin akan berbeda, tapi yang ini jangan ditawar ya guys, jangan ya. Kalau D3 bisa nggak? Jawabannya ini, harus S1 dan sains atau teknologi bidangnya. Kemudian punya pengalaman kerjanya maksimal 2 tahun. Maksimal, karena ini junior ya, maksimal 2 tahun. Mau itu full time, mau itu freelance atau teman-teman internship itu terhitung ya guys, 2 tahun gitu. Atau terbuka juga untuk fresh graduate yang punya portfolio tadi yang aku bilang gitu. Dan juga bahasa Inggrisnya minimal harus oke gitu ya. Di situ ada TOEFL ataupun IELTS gitu ya yang ekuivalen. Ekuivalen IELTS di 5,5 aja, harusnya bisa lolos lah ya 5,5. Kemudian teman-teman lulus standar puskesmas dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini pasti sebuah requirement yang kayak apaan sih gue mau kerja ada ini, tapi again ini Jepang jadi ya ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau Jepang itu memang strictly banget. Jadi kalau teman-teman ini harus di apa namanya harus dilengkapi ya teman-teman. Ini persyaratan awal gitu ya. Untuk persyaratan berikutnya, jadi teman-teman persyaratan itu sebenarnya teman-teman harus bisa lulus bahasa Jepang dulu di N2 gitu kan. Nah, terus gue belum punya, nggak apa-apa. Karena program ini teman-teman nggak cuma diajarin technical, tapi juga diajarin untuk bahasa dan juga culture gitu ya. Jadi benefit programnya pertama ada penempatan kerja, jadi ada jaminan penempatan kerja di Jepang. Teman-teman nggak sampai Jepang dulu terus celingak-celinguk cari kerjaan enggak, tapi teman-teman di Indonesia, teman-teman udah di matchingin dengan perusahaannya gitu ya, yang teman-teman memang cocok juga gitu kan. Kemudian gaji dan kompensasinya kompetitif gitu ya. Teman-teman dibantuin juga untuk dokumen-dokumen keberangkatannya. Kayak tadi Mas Primawan bilang ada COE gitu ya. Nah, ini akan dibantuin oleh tim dari Hataraku Masu yang ada di Jepang tentunya itu untuk memberikan apa namanya company ini bisa memberikan sponsor teman-teman untuk COE dan juga dapetin visa gitu sampai keberangkatan ke Jepang, sampai tiket pesawat dan uang jajan di Jepang itu teman-teman dapat ya. Jadi teman-teman worry free sebenarnya kalau join pelatihan program ini. Pelatihannya intensif teman-teman. Yang pertama technical skills gitu, kemudian ada bahasa budaya dan juga sertifikasi JLPT-nya yang N2 gitu ya. Buat teman-teman yang udah sampai ke Jepang dan ternyata lulus program ini itu 3 peserta terbaik, teman-teman bisa dapat kesempatan untuk pelatihan bahasa Jepang N1 di Chiba selama 3 bulan dengan akomodasi gratis. Gitu. Tapi ini buat para challenger aja nih, para yang ambis-ambis gitu kan. Gue udah beres N2, terus gue mau ambil S1, itu ada disponsorin sama Hataraku Masu. Gitu. Oke, itu biar memperseru aja sih program ini sebenarnya. Oke, jadi skemanya tuh seperti apa? Kalau teman-teman kepo, jadi pelatihan teknologinya itu 2 bulan ya guys. 2 bulan di situ ada 40 sesi pelatihan teman-teman apa namanya after office hour. Jadi teman-teman yang apa masih kerja gitu teman-teman bisa join gitu kan. Tapi ya itu Senin sampai Jumat ya. Pokoknya di sini harus yang komitmennya 100%, nggak boleh yang setengah-setengah. Yang udah tahu yang tadi kata Mas Prima bilang udah tahu gue maunya ke Jepang gitu ya. Bukan cuman kayak checking-checking atau window shopping gitu ya. Di sini teman-teman dapat handout materi, dapat apa namanya projectnya juga gitu kan. Kemudian ya pokoknya semua recording sesi pelatihan dan juga mentoring langsung gitu kan teman-teman dapat di 2 bulan pertama. Kemudian teman-teman juga diajarin apa namanya bahasa budaya dan etika kerja di Jepang. Nah, jadi Hataraku Masu tuh super detail untuk ngejelasin kayak tadi Mas Prima soal di kereta lah atau soal
apa di jalan gitu ya, itu tuh di Jepang tuh detail banget gitu kan, itu bakal diajarin. Jadi ini sebenarnya nggak strictly 6 bulan. Pelatihan bahasanya sendiri teman-teman udah bisa dapat akses 1 bulan setelah pelatihan teknologi. Jadi teman-teman udah bisa aksesnya itu online ya guys. Jadi ada platform yang dipakai gitu kan, teman-teman bisa join platform itu gitu latihan, dan juga kelasnya tuh ada kelas live-nya juga gitu. Kemudian terakhir itu persiapan keberangkatan ke Jepang selama 4 bulan. Jadi teman-teman kalau dalam 6 bulan ternyata bahasa Jepangnya belum lulus, teman-teman masih bisa kejar tuh, gitu kan, sampai lulus gitu kan. Kemudian persiapan keberangkatan ke Jepang ini sebenarnya enggak fix 4 bulan ya, bisa lebih cepat atau bisa lebih lama gitu kan, tergantung dengan administrasinya gitu. Jadi di sini teman-teman diurusin COI tadi, visa kerja, terus paspor, terus apa, check in gitu kayak medical check up itu juga di apa namanya termasuk dalam sini, psikotes, tunjangan keberangkatan, sama konsultasi pelatihan dan persiapan setelah penempatan kerja di Jepang. Jadi mau sebelum berangkat sampai teman-teman udah di Jepang nih, teman-teman tetap dapat apa namanya si karir konselornya ini ya, teman-teman dapat support itu. Jadi kalau misalnya aduh gue di sana nyasar atau apa, teman-teman pasti bisa ada orang yang ditelepon lah ya, at least ada Mas Prima lah ya. Nggak, bercanda-bercanda. Mas Prima di Korea guys, nggak tahu di Jepang. Oke. Kurang lebih programnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ini prosesnya seperti apa, pertama kalau misalnya teman-teman join, teman-teman apa register gitu ya di landing page kita. Terus di situ nanti akan ada proses screening administrasi lah ya, seperti biasa kita screening CV-nya teman-teman gitu kan. Terus ada interview, background check, sama technical interview gitu. Kemudian ada juga sedikit apa namanya logic test gitu ya. Kemudian masuk deh tahap pelatihan gitu ya. Ada pelatihan teknikal dan bahasa yang tadi aku bilang gitu. Jadi nggak terlalu susah sih guys. Yang penting niat aja gitu. Kalau ini sih, yang penting niat harus bulat gitu ya. Soalnya program kayak gini tuh nggak sebentar. Nggak kayak bootcamp yang cuman apa 3 bulan gitu ya. Programnya tuh 1 tahun gitu kan teman-teman, harus ini. Dan untuk apa namanya company-company yang memang basisnya apa namanya punya second language, maksudnya apa namanya buat kita tuh language-nya kita harus belajar lagi, bukan bahasa Inggris ya. Jadi kayak Jepang atau misalnya Jerman gitu kan, itu teman-teman harus belajar lagi. Itu mau nggak mau harus belajar sih guys gitu ya. Kalau misalnya nanyain, ada nggak sih company yang mereka butuhnya bahasa Inggris? Ada. Tapi lo harus jago dulu gitu ya. Lo harus jago dulu sampai lihat company itu lihat lo bahwa ya gue mau bayar lo walaupun lo pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang nggak apa-apa karena gue butuh lo kayak gitu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman oke, ya kasih CV aja ke Mas Prima gitu ya. Kalau berani silakan kasih CV langsung ke Mas Prima. Oke, di sini ada jaminan penempatan kerja di Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman, gue udah belajar, gue udah sertifikasi gitu kan, terus gue nggak jadi keberangkatan ke Jepang karena misalnya visa ditolak atau misalnya COI ditolak atau gimana gitu ya, itu ada refund policy 100% kok teman-teman gitu ya. Gitu. Dan ingat, penempatan kerjanya itu didapat waktu teman-teman di Indonesia, bukan di Jepang. Oke? Jadi waktu ke Jepang teman-teman udah tahu kerja di mana dan ngapain gitu ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, jadi kalau teman-teman mau cari tahu lebih banyak, program ini tuh ada biaya nggak sih, Mbak? Ada biayanya gitu ya. Gue nggak bilang, oh ini gratis. Nggak, itu hoax gitu ya. Ini pelatihan tidak gratis ya. Ini berbayar ya teman-teman. Karena apa namanya, semua dibayarin gitu kan teman-teman ya. Jadi semua udah include, worry free. Yang penting teman-teman fokus belajar aja dan kejar apa namanya, bukan cuma technical tapi juga sertifikasi bahasa, itu yang paling penting banget sih guys. Gitu ya. Kalau mau tahu biayanya berapa, teman-teman nanti kita explain gitu kan, langsung sama konsultan karirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, kasih tahu kita di Zoom Pulse gitu ya. Em, di Zoom Pulse yang kedua. Bentar. Oke. Nah, di Zoom Pulse ini kalau teman-teman tertarik dan teman-teman mau di apa namanya di reach out, kasih tahu kita gitu ya. Tinggal yes or no, yes or no. Kalau misalnya no ya, ya udah gitu. Kalau misalnya yes, kemungkinan teman-teman akan di reach out oleh tim apa namanya konsultan karir kami gitu ya. Kalau teman-teman ada waktu untuk ngobrol gitu, teman-teman bisa langsung kita ngobrol aja via Gmeet kayak gitu. Oke. Oke, sekilas info dari aku nggak mau dibilang, aduh Mbak, jualannya kebanyakan. Enggak, gue pengennya kalian tahu, terinspirasi supaya teman-teman apa namanya bisa kerja juga di Jepang gitu ya. Lebih banyak orang Indonesia yang keluar negeri gitu ya.
karena kesempatan di luar negeri itu banyak teman-teman gitu ya. Kalau kemarin aku baca di artikel itu, kalau di Indonesia plus 23, di mana maksudnya selalu ada orang yang nganggur gitu ya, semua vacancy terfulfill gitu ya. Plus 23% dari penduduknya itu apa namanya perlu kerjaan. Kalau di Jepang itu minus 28%. Jadi pasti ada yang tidak terfulfill. That's why mereka itu butuh banget apa namanya orang-orang dari luar negeri mereka cari, tapi again mereka punya standar, dan apakah kita bisa memenuhi standar itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita kejar. Oke? Oke, itu dia. Kita langsung aja ke ini kali ya. Sebelum masuk ke sesi Q&A, aku pengen ngasih pesan kali ya ke teman-teman. Jadi aku Hmm. tuh ketika dari 2019 ya, um, jadi car advisor buat inbound teknologi itu, um, kayak dari Bangladesh, mereka tuh sudah ada program seperti itu namanya Bejit Bangladesh Japan apa gitu aku lupa BGIT. Hmm. Terus kalau Vietnam tuh ada FPT software. Ada Teknopro, Filipin Teknopro. Habis itu India itu ya India apalagi lah ya. Ya intinya Indonesia, Jepang tuh udah di swarming sama Bangladesh, sama Hmm. India, sama Vietnam, sama Filipin. Sedangkan kalau teman-teman tahu di Ap- di Asia Tenggara 60% populasi Asia Tenggara 60 atau 40 ya, aku lupa 60 atau 40 pokoknya dominan lah eh populasi di Asia Tenggara tuh di Indonesia. Terus kok Hmm. kenapa yang ke Jepang tuh malah sedikit? Jadi aku kadang ini mohon maaf aku ceritanya agak norak ya teman-teman. Jadi ketika aku nge-scout nih ya nyari kandidat, ketika aku ketemu kandidat Indonesia tuh wah langsung aku kontak. Halo Mas, apa kabar? Gitu. Jadi kayak saking apa ya, istilahnya saking limited lah aku bisa dibilang gitu. Jadi teman-teman ayolah kita banjirin Jepang. Banjirin Jepang yang istilahnya negara yang mungkin walaupun dulu menjajah kita lah ya, tapi itu anu kok tujuan apa ya tujuan negara yang bisa dibilang em, cukup settle dan apalagi kalau teman-teman mau berkeluarga di Jepang udah sangat enak. Ini sebenarnya kok ini aku tidak mau bahas overselling terkait Jepang ya. Ini kok teman-teman mungkin kalau ke channel YouTube-nya Altera Academy sebelum sebelum sesi sharing ini ada sesi sharing sebelumnya sama Pak siapa Pak Sumarsono ya Mbak Sandra Pak ya. Sumartono ya, Mas Ya Reno. bisa ditonton lah video dari Pak Sumarsono tuh cerita terkait Jepang tuh plus-plusnya gimana. Ya kalau mau ngomongin cerita minus-minusnya Jepang nanti kita bisa bahas di sesi lain lah. Ini tiap-tiap negara pasti ada plus minus. Kalau kata seorang di Twitter, bisa gini, di Jepang tuh ada plus minus, di Indonesia juga ada plus minusnya. Nah, kamu tinggal pilih kamu mau nelan racun yang mana, gitu. Mau racun di Jepang, atau mau racun di Indonesia, gitu ya, istilahnya. Oke, udah gitu. Ini kita masuk Q&A. Oke, kita masuk Q&A. Yang pertama nih Mas, yang paling baik jempolnya ya. Menurut Mas Prima lebih wise untuk junior atau fresh graduate langsung mencoba ke luar negeri atau menimba ilmu dulu di dalam negeri dengan perbandingan gaji expense yang mirip-mirip? Aku sebenarnya sebenarnya ya, kalau misalnya nggak ada program ini, aku akan bilang mending nimba ilmu dulu di dalam negeri sebenarnya. Tapi karena ini ada program yang bisa langsung keluar, aku saran langsung keluar aja. Kenapa? Aku bilang gitu karena gini teman-teman, ketika Hmm. kita kerja di dalam negeri ya, ya kita taunya cuma standar standar kita, standar Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kerjanya sama luar negeri, itu tuh akan tahu kayak standar di luar negeri seperti apa. Jadi teman-teman tuh akan secara tidak langsung akan kebawa dengan standarnya mereka gitu. Nah, kan kalau teman-teman pernah mungkin Hmm. pernah dengar istilah apa ya istilahnya ketika kita mau eh, ini kok ngomongin anak ya eh, kok mengembangkan anak mendidik anak tuh tidak bisa eh, Hmm. istilahnya cuman dari mungkin orang tuanya aja tapi it Hmm. takes a whole village to educate a children. Nah ini aku mungkin pakai istilah children karena aku punya anak tapi intinya ketika teman-teman nanti pindah ke Jepang secara kultur secara etos kerja itu pasti akan kebawa dan itu tuh bisa dibilang harga yang mahal Hmm. teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kerja di Jepang
misalnya nih teman-teman mau pindah ke negara lain dalam waktu 3 sampai 5 tahun, Mhm. akan jauh lebih mudah ketika teman-teman ngambil 3 sampai 5 tahunnya di negara sendiri. Aku bukan mendiskreditkan Indonesia ya, tapi ini kan karena konteksnya pertanyaannya lebih wise, ya aku sih bilang langsung keluar negeri aja gitu. Hmm. Nah, kalau ngomongin gaji expense mirip-mirip, hmm, I'm not really sure ya. Kalau misalnya ngomongin gaji yang di ini kalau misalnya kita ngomongin program ini, um, mungkin aku cerita dikit ya karena aku udah dapat bocorannya di belakang. Mhm. Jadi aku tuh ketika ketemu fresh graduate atau mungkin yang junior level ya di Jepang, itu tuh gaji mereka tuh sekitaran di angka 2 sampai 3 juta yen per tahun. Tapi ketika aku tahu program ini penempatan untuk junior aja di angka 3 sampai 4 juta yen, ini sudah upper tier untuk junior. Jadi kalau ngomongin gaji expense yang kita ngomongin di program ini nih mirip-mirip, I don't think so gitu. Apa gajinya akan lebih gede daripada junior yang ada di Indonesia. Mungkin konteksnya kalau misalnya kalian bisa dapat full remote junior level, mungkin that might be a case ya. Sorry, junior levelnya, tapi kalian tinggalnya bukan di Jakarta atau mungkin di daerah apa namanya bukan di daerah Jabodetabek. Jadi mungkin kan dapat posisi junior bisa full remote, terus kemudian tinggalnya nggak tahu di Jogja pas segala macam. Hmm. Maka itu case yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian dapat kerjanya junior tapi tinggal di daerah Jabodetabek, ya, udah skillnya Boncos. skillnya tidak tidak sesuai bahasa itu kayak gitu Mhm. ya. Terus ya gajinya juga jadi segitu-segitu aja. Meskipun ini aku bukan hard selling ya teman-teman ya. Ini karena aku udah 4 tahun kerja apa namanya ngerekrut Jepang itu sudah tahu lah range-nya dan sebaiknya seperti apa gitu. Oke, oke. Jadi ini memang kompetitif enough sih guys. Apa namanya partner-partnernya Hataraki Masu gitu ya, bisa dibilang. Gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik silahkan. Dan aku mau nambahin satu lagi yang penting itu adalah teman-teman dapat kesempatan kerjanya tuh bukan di kontrak ya, bukan kontrak, tapi full time permanen. Oke, full time permanen ya guys di Jepang. Kayak gitu. Dan kalau di Jepang itu yang aku tahu ada kesempatan untuk bisa apa namanya PR-nya Jepang itu kalau udah kayak 10 tahunan gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya teman-teman memang stay lama di sana gitu kan udah full time apa namanya permanent employee itu tuh kesempatannya gede banget, guys. Gitu. Jadi ya, kenapa enggak kalau bisa lebih early gitu kan. Oke, next ya Mas ya. Yang kedua, itu beneran ada maksimal usianya ke luar negeri yang senior, buset dah gitu kayak di Indonesia. Ada guys, ada. Lumayan strict juga. Jadi mereka itu bisa dibilang pesan dari Hataraki Masu adalah kliennya itu bener-bener apa namanya detail banget ngelihat teman-teman kalau misalnya ada gap waktu kosong di CV teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gap ternyata 6 bulan nih kalian nggak kerja nih gitu kan. Itu tuh beneran dicari ini 6 bulan alasannya apa gitu. Jangan sampai nganggur karena kalau nganggur itu kayak minus gitu. Gitu. Jadi better 6 bulan itu teman-teman pakai buat pelatihan atau apa itu masih bisa menjelaskan lah kayak gitu. Jadi mereka nggak demen yang ada gap. That's why umur itu usia itu bener-bener kayak kalau bisa udah lulus langsung dapat kerja gitu ya. Ya walaupun itu di Indonesia susah banget sih kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Yang berikutnya, ini Mas Primawan lagi nih. Mas Primawan, saya udah apply 100 lebih company di luar, utamanya company US, hai Dek, company US, EU, dan juga AU. Tidak, tapi nggak pernah lolos CV gitu kan. Apakah harus ATS friendly banget? Ini gimana nih? Ada friendly aja, friendly banget nih levelnya gimana? Mas? Maksudnya, Mas? Mute, Mas, sorry, sorry. Ini Iya. mungkin aku sekalian kan bilang lagi bikin produk yang terkait Mm, AI mm, ya. mm, mm, Jadi mm. aku mungkin cerita dikit. Em, Ketika teman-teman apply, ya tadinya pasti harus ATS ya. Cuman aku nggak tahu nih definisi ATS friendly banget nih. Tadi yang dibilang Mbak Sandra ini memang yang agak Mm. friendly gimana, yang friendly banget tuh gimana? Aku nggak tahu. Tapi ini ada istilahnya namanya ini teman-teman tailored resume. Tailored resume itu teman-teman bikin resume khusus untuk perusahaan tersebut gitu. Konteksnya seperti apa? Nah, mungkin aku bisa cerita em, misalnya gini, teman-teman ngelihat sebuah job description. Job description tersebut menyatakan, oh oke, prefer kandidat yang punya background di fintech
Terus kemudian permintaannya macam-macam lah. Dan kadang kan ketika kita sebagai pelamar kerja kan, oke, this is just another job description gitu. Another job description yang yang penting ini software engineer misalnya gitu ya, requirementnya Java. Oh ya udah, aku punya Java. Aku punya pengalaman Java, aku punya software engineer, terus kemudian mungkin dari segi grammarku juga udah nggak ada masalah. Kira-kira yang kurang di mana? Ini aku mau kasih satu website teman-teman. Ini sebenarnya kalau eh, apa namanya, produkku udah jadi, aku akan nge-share produkku aja sih sebenarnya sih. Em, tapi intinya teman-teman bisa coba masukin ke itu aku kasih link Monkey Learn Word Cloud. Jadi teman-teman coba masukin job description-nya yang pengen teman-teman apply. Terus kemudian nanti akan di-generate cloud word-nya apa. Jadi akan kelihatan kayak kata-kata apa sih yang sering muncul di job description tersebut. Nah, ketika teman-teman dapat apa Iya. ya, kata-kata yang sering muncul di job description tersebut, maka kata tersebut wajib ada di resume teman-teman. Hmm. Begitu. Jadi karena ketika kita apply, masukin resume, resume kita tuh nggak langsung dibaca sama manusia, tapi kadang ya kalau company-nya, nah yaitu keyword match percentage-nya berarti harus tinggi, betul betul. Nah, kalau berapa persentase persentase yang stable aku kurang tahu, cuma nama agak effortnya maksudnya. Nah, ya emang gitu. Jadi emang ini ya teman-temannya sebenarnya gini, kalau ngomongin kerja itu tuh kan jodoh-jodohan, sama kayak mungkin Hmm. ya kita nyari jodoh, mana yang cocok mana yang enggak gitu, cocok-cocokan, jodoh-jodohan lagi cocok-cocokan. Jadi yang bisa kita usahakan adalah pakai ATS itu, terus kemudian nyocokin keyboard, atau kalau dirasa aduh aku udah melakukan segala usaha tapi belum ada yang goal, jadi kita ngobrol aja. Gitu. Kita ngobrol aja. Aku nggak tahu nih yang anonymous itu siapa, tapi feel free nanti DM aku, terserah mau di Twitter, mau di LinkedIn, mention kalau "Oh, Mas ini aku yang nanya soal 100 lebih company gitu." Jadi nanti kita coba ulik ya isunya apa gitu. Moga-moga nanti bisa Nah, membantu. oh nice. Tuh guys, udah dapat langsung tiket ini ya, fast track mention di Twitter gitu ya, yang punya pertanyaan ini. Oke, thank you Mas Prima. Ini kita next dulu ya. Di brosur ada keterangan pelatihan technical skill, baik itu BE, FE, QA, dan lain-lain. Bagaimana dengan yang udah punya pengalaman teknikal? Apakah masih harus ikut pelatihan? Iya, masih harus ikut pelatihan ya teman-teman, karena itu prosesnya, stepnya gitu harus tetap diikutin. Oke, ini pertanyaan banyak, aku jawab kalau yang bisa quick, aku jawab quick ya. Apa batasan antara etos kerja ketimuran dengan perusahaan yang memang eksploitasi? Ini lucu banget deh. Lucu banget pertanyaannya. Lagi gimana, Mas? Membedakannya gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya aku sebagai orang Asia Tenggara yang sudah tinggal di Korea dan kerja sama Jepang ya, ini aku udah nangkep lah. Maksudnya ini maksud pertanyaan seperti apa? Intinya gini, eh ketika kita ngomongin eksploitasi, itu em, jam kerjanya nggak normal. Jam Hmm. kerjanya nggak normal. Terus kemudian kalau etos kerja ketimuran tuh konteksnya gini. eh aku lupa istilah Jepangnya itu apa, tapi yang aku suka dengan cara kerja Jepang itu adalah mereka tuh detail dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin Hmm. minusnya Jepang tuh akhirnya jadi karena detail, terus kemudian mereka harus koordinasi dengan berbagai macam, akhirnya speednya jadi agak slow gitu. Tapi yang sebenarnya aku maksud dengan atas kerja ketimuran tuh adalah soal ketepatan waktu, gitu, teman-teman. Ini nih yang aku rasakan ya setelah 4 tahun bekerja sama Jepang. Terus kemudian ya mohon maaf, sempat meeting mungkin sama orang Indonesia lagi, sempat ada yang telat semenit nih. Aku langsung aku langsung chat orangnya, ini jadi meeting nggak gitu, padahal baru telat semenit. Soalnya aku dulu waktu kerja sama Jepang ya, kita tuh ada istilahnya budaya namanya chore. Chore itu kayak apel pagi gitu ya. Kita sebelum mulai kerja kita ada ngumpul dulu apa yang mau dibahas gitu-gitu. Aku misalnya meetingnya jam 10 gitu. Chore meeting pagi jam 10, aku belum belum datang di jam 10 itu, aku ditelepon. Padahal belum telat semenit. Aku lagi nyalain laptop gitu. Terus tanya, Prima, Primasan, lagi di mana gitu. Oh ini lagi nyalain laptop. Oh ya ditunggu ya gitu kayak.
Oke. Ya, jadi intinya yang aku maksud dengan etos kerja ketimuran itu lebih ketepatan waktu, Hmm. bukan masalah terkait kerja kerasnya. Masalah kerja keras tuh it depends on you. Kalau kamu nyaman dengan cara kerja yang mungkin hustling gitu ya, yang Hmm. mungkin kerja overwork biasanya gitu. Aku sih sebenarnya sejujurnya ya senang dengan cocok bukan senang cocok dengan model kerja Asia Timur yang mungkin banyak overworknya. Mungkin konteksnya lebih karena aku kerjanya sebagai sales gitu. Sales dalam artian kan aku sebagai recruiter harus sebanyak mungkin ngasih placement. Semakin banyak Hmm. placement, komisiku akan makin banyak. Jadi ketika aku extend apa namanya jam-jam jam kerjaku, ya pendapatanku juga akan naik. Gitu. Aku juga jujur orangnya hitungan, mohon maaf. Hmm. Aku aku orangnya hitungan. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak ya aku mau ngasih 30 menit atau 1 jam, pendapatanku nggak berubah kok. Jadi ya kenapa aku harus ngasih 1 jam kok bisa ngasih 30 menit gitu. Nah, jadi ya disesuaikan saja gitu. Tapi yang Oke, dimaksud dengan atas kerja ketimuran yang aku bilang tuh lebih ke ketepatan waktunya yang paling 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 kerasa ya di aku ya gitu. Terus paling kerasa ya. ya terus kemudian mungkin Hmm. eh, apa ketika ini ya dah, yang berikutnya aku skip lah. Tapi ini ketepatan waktu tuh yang aku ngerasa cukup mahal. Yang kita mungkin mohon maaf sebagai orang Indonesia nggak terbiasa dan banyak mentolerir. Oh ya udahlah, telat 5 menit kita tunggu dulu. Kita telat 2 menit kita tunggu Hmm. dulu Hmm. gitu. Tapi saya agak gitu, agak gatal ada yang telat semenit gitu ya. Monggo lanjut. Oke, jadi kebiasaan ya. Oke, bukan lebih ke eksploitasi sih guys, lebih ke perspektif aja ya, teman-teman. Ada yang memang enjoy kayak Mas Prima gitu ya, tapi ada yang oke, dipilih aja. Again, itu apa namanya preferensi ke teman-teman ya kan. Oke, ini ada anonimus lagi. Apakah apa ini THP yang bisa disisihkan untuk menabung lebih besar daripada kerja di Indo? Oh, take home pay ya, yang bisa disisihkan untuk menabung lebih besar daripada kerja di Indo di unicorn gitu. Take home pay-nya, gimana Mas? Nabungnya ya, berarti. Um, ini tergantung teman-teman di level mana dulu ya. Di level mana dulu dalam artian gini. Aduh, aku kok misalnya ngomongin gaji, sebenarnya gini teman, aku kan sudah pernah interview kandidat dari GoTo, Gojek, Tokopedia, Grab Tiket, aku tahu gaji mereka yang keberapa, gitu. Mulai dari yang junior sampai senior aku tahu. Um, jadi jawabannya adalah it depends. It depends. Kamu membandingkan sama software engineer dari unicorn yang di levelnya senior dan membandingkan dengan mungkin yang di level apa di Jepang dengan levelnya junior. Maka kalau kamu membandingkan senior di unicorn dengan junior di Jepang, maka lebih gede senior di unicorn. Tapi kalau kamu membandingkannya adalah junior di unicorn dengan junior di Jepang, maka jawabannya adalah dua-duanya sama-sama, bukan dua-duanya sama-sama, lebih gede di Jepang gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah sama-sama senior, soalnya gini, pajaknya Jepang sama pajaknya Indonesia itu sama-sama progresif. Teman-teman, progresif dalam artian semakin besar gajimu, pajaknya akan juga makin gede. Jadi basically it would be the same gitu. Nah, kalau kita ngomongin THP at some point, ini aku nggak bisa mention 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 angka ya, tapi aku Hmm. sempat ketemu satu senior engineer dari Unicorn yang dia akhirnya mengeluhkan kayak aku udah berkeluarga, dia udah berkeluarga, gaji dia udah dapat sekian ya, dia di angka yang enak dan dia tidak jadi mau nerima di Jepang. Ini aku cerita aja. Hmm. Dia menolak buat tawaran di Jepang karena dirasa hitung-hitungannya sama aja, bukan lebih kecil ya, sama aja gitu. Nah, um, itu pilihan gitu. Itu pilihan ketika gajinya sama aja nggak mau pindah. Karena apa ya istilahnya mungkin kalau di Jepang sorry kalau di Indonesia mungkin udah ngerasa nyaman udah punya tempat tinggal udah punya rumah itu kan jadi ada pertimbangan berbeda ya di luar THP. Eh, tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin masih single belum ada belum ada tanggungan maka aku akan sangat encourage untuk teman-teman pindah aja gitu karena mungkin bisa dibilang apa ya walaupun di Jepang gini kalau teman-teman udah berkeluarga pemerintah Jepang tuh ya mungkin teman-teman udah pernah ada yang udah pernah tahu juga informasi kayak oh lahiran di Jepang dapat duit dari pemerintah itu satu atau mungkin punya anak di Jepang dapat bahkan gaji bulanan yang ditransfer tiap 3 bulan sekali sama pemerintah itu juga ada beda Hmm. sama di Indonesia gitu terus kemudian dari segi BPJS-nya di Jepang juga efektif technically
Kayak kemarin tuh aku sempat-sempat ngitung berapa ya, kayak semacam 30% deh kayaknya. Teman-teman bisa sakit, BPJS itu cover 70%. 70% dari pemerintah, 30% dari kalian sendiri yang bayar. Jadi akan ada banyak pertimbangan ketika teman-teman nanti pindah dengan rate yang udah cukup tinggi. Tapi kalau misalnya masih di level yang mungkin medior ke bawah, aku bisa kasih jawaban yang cukup obvious, gede di Jepang gitu. Hmm. Karena aku pernah ketemu ya, salah satu karyawan unicorn, dia gajinya udah 100 juta gitu. Hmm. Gaji 100 juta sebulan. Kayak, wah ini mah berat nih kalau misalnya mau disandingkan sama Jepang. Tuh, kayak gitu. Hmm. Makanya aku bilang, it depends kalau misalnya levelnya seniornya di angka berapa juga. Tuh sih, cukup ya. Oke. Kalau penghasilan lebih besar harusnya menabungnya lebih besar ya, kecuali mau apa namanya beli-beli koleksi apa anime anime itu ya. Ya itulah ya guys. Nabung mah diatur sendiri tapi karena penghasilannya lebih besar intinya kayak gitu. Oke, berikutnya bisakah kita apply kerja di luar negeri tanpa harus punya TOEFL dulu? Mungkin kerja remote tanpa harus fasih bahasa Inggris dulu. Nah, gimana nih Mas pengalaman Mas Prima? Bisa banget kok, bisa banget. Biasanya yang minta TOEFL tuh malah buat yang kalian kok mau kuliah sih. Aku, Hmm. aku jarang, bukan nggak pernah ya. Aku pernah ketemu sekali dua kali yang ada permintaan buat TOEFL. Em, tapi ya intinya jawaban singkatnya bisa gitu. Kalau misalnya kalian, sebenarnya gini, eh, berbahasa Inggris tuh menurut aku teman-teman ya, yang penting tuh adalah ketika kalian ngomong itu satu pede. Kedua, eh, lawan bicara kalian tuh nangkep apa yang kalian omongin. Jadi kayak misalnya mungkin grammar kalian masih acak adut, tapi kok kalian pede ngomong dan lawan bicaranya nangkep, it's totally fine. It's really really totally fine. Dan itu sudah aku banyak ngobrol gitu ya sama bule kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu salah ngomongnya mungkin aksen Jawanya masih ke bawah. Mungkin kalau kalian dengar kayaknya aksen Jawaku masih ada dikit gitu ya. Itu nggak ada masalah. Yang penting um, yang yang dengerin tuh nangkep gitu. Oke, Nah, yang penting nangkep ya. Jadi nggak usah TOEFL-nya besar-besar. Banyak teman-temanku juga yang kerja remote keluar, apalagi remote only, gitu. hmm, Jarang meeting. Kadang-kadang ada yang hoki itu kayak gitu ya, jarang meeting. Jadi ya jarang ngobrol gitu kan. Kalau balas-balas chat ya Grammarly dulu aja gitu kan. Itu masih bisa diselamatkan kok guys gitu. Yang penting bisa dimengerti lah ya. Kedua belah hmm. pihak saling mengerti. Asik. Oke, Mas Prima, ini waktunya udah lebih nih sebenarnya. Boleh jawab berapa pertanyaan lagi gak? Terserah sampai habis juga nggak apa-apa. Wah, jangan Mas, kalau sampai habis 50 lagi sampai Oh, besok pagi kita. oh ya udah silakan dari Mbak Sandra maunya gimana? Aku mah santai. Oke, kita lihat yang masih populer aja mungkin 3 sampai 5 pertanyaan lagi ya. Oke, Mas, thank you banget loh. Oke, ini jadi teman-teman bantuin aku untuk apa kasih jempol pertanyaan yang teman-teman mau apa tanyain sama gitu ya, biar dia naik ke atas ya. Eh, oke, ini ada yang nanya kalau entry level atau fresher ada apakah ada opportunity diterima soal dari beberapa yang bertebaran minimum 3 years experience untuk kerja remote. Oke, ini untuk kerja remote ya. Mas Prima gimana nih? Oke teman-teman, ini aku sempat nge-share juga ya di Twitterku bahwa sejujurnya ketika kalian masih entry level atau fresher, aku sangat tidak menyarankan untuk kalian kerja remote. Gitu. Kenapa? Hmm, Karena kerja remote itu tuh sebenarnya disetting untuk senior yang bisa nge-setup pace-nya mereka sendiri. ya, Kalian sebagai junior atau fresher tuh masih butuh bimbingan. Gitu. Jadi yang namanya bimbingan itu tuh sebaiknya dilakukan face to face. Gitu. Itu saranku yang aku sudah pernah jadi programmer juga. Jadi hmm, um, jangan alergi lah kalau misalnya kalian masih entry level, masih fresher untuk nyari kerjaan yang di kantor. Justru dengan kalian kerja di kantor, kolaborasi kalian akan jadi lebih enak, belajar kalian jadi lebih cepat, gitu ya. Jadi aku bisa bilang singkatnya kayak gitu. Jadi itu tuh satu. Terus kemudian akhirnya pertanyaannya menjawab ini, apakah ada opportunity diterima? Sorry to say, hampir tidak ada gitu. Karena tadi hmm, untuk yang posisi remote itu biasanya ditujukan untuk senior yang mereka udah bisa nge-setup pace-nya mereka sendiri. Makanya ya, minta butuh minimum 3 tahun karena ketika misalnya kalian bingung nih nge-setup environment atau apa segala macam, ya biasanya kalian sudah ngerti karena udah ada pengalaman 3 tahun. Tapi kalau belum ada, ketika kalian lost, nggak ada yang bisa bantuin gitu. Ya mungkin ada, tapi kalian harusnya harus nyolek-nyolek sana, meeting sana sini, yang dimana sebenarnya kalian kalau udah punya pengalaman 3 tahun nggak perlu nyolek-nyolek banyak orang begitu. Karena remote itu settingannya emang harus bisa working on your own pace.
gitu ya. Ya. Enggak cuma jawab. Oke, teman-teman. Satu, karena memang sudah harus independen gitu kan, bisa karena ngatur disiplin kerja remote itu nggak gampang gitu kan. Terus apa namanya, pasti yang kerja remote atau maksudnya again ya, yang benefit untuk teman-teman yang kerja apa namanya kerja langsung itu, teman-teman beneran bisa belajar banyak sih, nggak cuman dari kerjaan, tapi teman-teman bisa rasain kayak culture-nya, terus cara-cara orang ngomong, atau ya anything ya, behavior, attitude, itu teman-teman bisa belajar banyak sih. Make sure kalau baru kerja mendingan carinya yang apa namanya ketemu langsung guys, gitu. Banyak apa namanya abstract skills yang apa namanya yang nggak kelihatan gitu ya, yang bisa teman-teman dapetin. Oke. Mas, saya sudah kerja 6 tahun di perusahaan Indo. Bagaimana cara meningkatkan expose kalau porto yang saya punya hanya yang ada di perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa di-share secara publik ya biasanya kalau apa contribute ke company-nya. Nuh, Ya. ini pertanyaan aku sering ketemu. Sebenarnya aku mau ngasih Oke. jawaban singkat sih. Ya, Apa? karena harus bikin suatu portofolio yang publicly shared. Mau gimana lagi? Em, Soalnya emang gimana ya teman-teman ya. Aku kemarin tuh sempat 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 nge-share deh di Twitter deh. Kok misalnya gini. Ya, ini jawabannya langsung straight to the point ya. Ya berarti kalian harus punya suatu portofolio yang bisa publicly share. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya terus oke Mas, kalau misalnya ngomongin portofolio apa nih yang kira-kira bisa aku kerjain nih? Karena kan kadang nggak ada ide ya buat ngerjainnya apa. Satu yang paling gampang sebenarnya tadi kan aku udah sempat mention soal lead code, yaitu minimal mungkin ngerjain lead code. Atau kalian kalau misalnya mau lebih pengen yang praktikal gitu ya, karena kan ada beberapa orang yang mereka pengennya yang praktikal, nggak pengen yang apa namanya, yang maksudnya mungkin konseptual lah, istilahnya lead code kan konseptual. Ada satu project, link project aku tuh lupa deh sebentar ya. Ini aku lagi buka Twitter jadi mohon menunggu sebentar. Aku Lagi lupa scrolling. linknya apa. Nanti aku akan share di sini. Tapi mungkin bisa di skip dulu kali ya. Nanti aku kok ketemu linknya akan aku langsung kasih tahu. Oke. Ini ketemu, langsung ketemu. Oke. Tadi mana? Ini zoomnya. Oh ini dia. Itu nih. Nih, ini aku baru nge-share link di Zoom chat. Kalau misalnya teman-teman bingung kayak, aduh aku mau bikin portfolio apa yang publicly expose, ini ada mungkin ide project yang menarik teman-teman ya di app.codecrafters.io untuk bikin project yang biasanya mungkin reinventing the wheel. Ini seru nih kalau aku ngeliat project-projectnya gitu. Ini Oke. disesuaikan aja kalian kayak misalnya oh aku mungkin experience-nya di fintech Mas. Oh ya udah berarti dicari tahu apa sih yang kira-kira bisa mendemonstrate tanpa harus start dari awal banget tuh kayak gitu. But there's some example that you could explore gitu. Oke. Thank you Mas Prima. Oke, kita coba dua atau tiga pertanyaan lagi ya. Ini anonymous karena jempolnya banyak. Aku udah ada pengalaman 3 tahun tapi bukan sebagai DE, tapi pengen ikut yang junior DE dan kondisi 0 tahun pengalaman kerja sebagai DE. Apakah eligible? Pengen ikut. Nah, kalau ada portfolio boleh dah. Gitu guys. Kalau teman-teman S1 dan requirement lainnya strong, mungkin bisa ikut guys. Gitu, dicoba aja, oke? Terus tadi ada juga yang nanya kalau misalnya di atas 3 tahun gitu kan. Tadi kan maksimal 2 tahun sama minimal 5 tahun. Terus gue yang 3 4 tahun gimana? Apply aja yang program junior teman-teman gitu ya. Oke, terus yang ini bagaimana cara membedakan lowongan pekerjaan remote luar negeri yang khusus untuk masyarakat negeri tersebut dengan yang global menerima semua negara? Kalau dari aku tahu biasanya di bawahnya ada tulisan kayak apa namanya, cuman masyarakat Eropa doang misalnya kayak gitu kan, mereka priority-in Europe citizen only, biasanya ada tulisan kayak gitu sih, tapi selebihnya aku nggak tahu. Mas Prima gimana? Ini em, ini tidak akan bisa apa ya mereka mereka pasti tidak akan menyampaikan secara eksplisit ya karena kalau misalnya mereka menyampaikan secara eksplisit mereka bisa dituduh rasis. Makanya ketika kita apa ya istilahnya sebenarnya cara paling gampang bukan cara paling gampang ini caranya agak sulit bukan bukan gampang
Kalau misalnya teman-teman ketemu suatu suatu company, nama suatu company, kepoin LinkedIn-nya. Terus kemudian di LinkedIn itu kan biasa ada people ya, orang-orang yang kerja di perusahaan itu tuh siapa-siapa aja. Nah, ya ini jadi PR sih, maksudnya kita nggak bisa skimming ya, ngecek secara cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh aku pengen apply ke ini nih, tapi kira-kira open nggak ya buat Indonesia? Coba Hmm. teman-teman dicek di people, di kan di LinkedIn tuh kalau misalnya kita buka ke apa namanya link perusahaannya tuh ada tab people. Nah di tab people-nya tuh dilihat ini orang-orangnya dominan European semua kah? Atau mungkin ada orang dari Asia Tenggara. Nah, kalau ada orang dari Asia Tenggara, most likely mereka juga akan menerima orang Indonesia. Tapi kalau tidak ada orang Asia Tenggara, bisa jadi akan lebih sulit. Hmm. Unless kecuali skill ya skillnya teman-teman outstanding ya. Gitu. Karena kebetulan aku ada temanku yang dia anak dulu adik kelasku di kampus. Dia dapat kerja sebagai DevOps di Jerman dan dia satu-satunya orang Indonesia di situ karena emang dia skillnya outstanding. Jadi kadang race atau em, ya ras gitu ya mengalahkan skill sih ujung teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian eh, khawatir terkait race, nggak perlu khawatir ya mungkin perusahaan itu emang ya that's not just for you gitu. Tapi kalau emang Oh, teman-teman skillnya oke, ya akan selalu ada tempat gitu. ya, akan selalu ada kesempatan, guys. Mhm. Oke, wah ini jempol semakin seru kayaknya ya. Tadi yang jempol kayak cuma 5, 6 gitu. Sekarang langsung 31. Kayak nggak mau berhenti ini kayak Q&A-nya. Oke, dua pertanyaan terakhir ini ya. Jadi untuk melamar di beberapa perusahaan harus menggunakan CV yang berbeda sesuai job desk-nya ya, Mas. Tadi, tailor made Yeah, I would say something like that. Yes. Jadi gitu. em, itu ya kalau kita ngomongin apa ya effort yang bisa kita lakukan ya. Karena kan Hmm. kalau misalnya kita ngomongin apply kerja ke luar negeri itu teman-teman harus aware bahwa yang apply ya nggak hanya teman-teman aja. Bukan hanya mungkin dari orang-orang Indonesia ya, tapi dari seluruh dari seluruh dunia mungkin apply ke situ. Makanya akhirnya Mhm. rekruternya akan bahasanya mungkin lebih selektif dan lebih mungkin em, bahasanya apa ya, skeptis atau pragmatisnya kayak tutup sebelah mata aja yang kayak oh ya udah ini kayaknya kandidatnya bagus nih oh enggak jadi kadang malah mereka lebih 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 cepat skimming apalagi kayak oh orang oh Indonesia mana nih Gitu. Jadi um, I would like to say ya, emang kita harus put extra effort sih kalau misalnya emang mau lolos ya dan emang pengen apply ke suatu company yang benar-benar kita pengen ya berarti harus detailer atau ditarget resume khusus buat mungkin perusahaan tersebut. It sounds hassling. Hassling itu apa sih bahasa Indonesianya? Merepotkan gitu ya. Um, tapi nanti kabarin aku kalau misalnya nanti ada yang mungkin, oh Mas ternyata beneran lolos nih gitu. Karena emang itu udah proven di ATS gitu. Karena ATS tuh dia akan nge-screening keyword yang sesuai dengan job description tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lolos dari screening ATS, ya kesempatan untuk masuk interview itu akan jauh lebih gede. Gitu. Jadi kan Mhm. step-step di screening tuh screening sama mesin dulu, baru screening sama manusia. Nah, palingan yang teman-teman bisa lakukan adalah lolos dari screening mesin, terus kemudian masuk screening manusia. Nah, ini another another job lagi ya, yang mungkin dari screening manusianya mereka ngelihat dari ras, mereka ngelihat dari perbedaan time zone, mungkin perbedaan apa kulturnya kira-kira masuk apa enggak, ada perbedaan apa ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Cuman yang bisa kita usahakan tadi bikin resume yang khusus untuk satu perusahaan untuk lolos dari screening mesin. Oke. Oke, jadi gitu ya guys. Emang agak effort, tapi pasti worth lah ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf, ini mohon maaf banget karena di Jepang udah jam 10 setengah 11 gitu ya. Mas Prima masih punya anak dan istri, gitu. Harus ada family time gitu ya. Oke, terakhir Mas, karena tadi ada yang sampai bilang please 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 nih PHP masih laku nggak sih di pasar luar negeri? Kasihan nih yang PHP nih. Jangan sampai di PHP ini. Ya, karena aku tidak mau PHP-in, jawabannya tidak. Mohon maaf. Karena Jawabannya tidak. ini Wah. teman-teman, sebenarnya ada alasan ya kenapa PHP tidak laku. Sebenarnya bukan bukan masalah pasar luar negeri,
Tapi yang kalau aku pahami, ini again karena mungkin backgroundku software engineer dan masih update. Kalau misalnya tidak setuju, feel free to let me know. Um, Salah satu alasan kenapa PHP tidak laku di luar negeri itu lebih karena PHP itu sulit untuk di scale. Hmm. Scale dalam artian beda dengan Go yang dia easy to scale. Ya ini aku tidak mau deep dive into Go or PHP ya, ini jadi nanti malah tech conference. Jadi intinya PHP itu hard to scale, itu alasannya. Jadi mungkin masih open untuk yang ngerjain proyekan. Untuk karena saya ngertiku yang masih open buat PHP ini buat yang proyekan yang kayak cuman mungkin one shot buat ngerjain terus kemudian live deliver. Tapi untuk yang scale up agak sulit gitu. Nah, mungkin mungkin ya, tapi ini aku jujur belum pernah ketemu. Kalau kalian ketemu perusahaan yang mereka masih pakai PHP, most likely itu mereka ngerjain proyekan sama klien. Tuh gitu. Tapi ya tadi aku belum pernah ketemu yang bahkan proyekannya pakai PHP. Jadi mungkin aku mainnya kurang jauh aja ya. Tapi jawabanku seperti itu. Aku belum pernah ketemu. Oke, pakailah itu Java Go tadi ya, guys. Ini ada yang mau nanya nih, apa namanya? Ini terakhir, terakhir banget ya, teman-teman. Udah terakhir banget. Ini soalnya kayaknya kompak nih, jempolnya langsung naik soalnya. Ini soal keambil N2 dalam waktu 6 bulan itu apa mungkin ya? Guys, kebanyakan orang 1 sampai 2 tahun. Itu gue, apa Mas Prima pun langsung bilang ya, ini kayaknya 1 sampai 2 tahun, Mbak. Nah, jadi ini nggak fix 6 bulan ya, teman-teman gitu. Jadi waktu pelatihan teknikal pun teman-teman udah bisa mulai untuk apa namanya pelatihannya gitu kan. Jadi nggak fix 6 bulan. Kalau tadi itu 6 bulan supaya kayak timelinenya jelas aja. Tapi sebenarnya behind the scene-nya teman-teman bakal dikasih apa pelatihan kayak gitu. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dan belum yakin, silahkan teman-teman ini jawab survei di polls ini, kasih tahu kalau misalnya emang teman-teman pengen dijelasin lebih lanjut tentang program ini, jawab yes ya di pertanyaan nomor 2 supaya nanti karir konsultan kita yang reach out teman-teman buat ngobrol lebih lanjut. Kalau misalnya teman-teman banyak pertanyaan, gue yakin masih banyak sih pertanyaannya gitu kan. Oke, kalau gitu karena waktunya sangat-sangat singkat, guys. Ini kita udah 1 jam setengah bersama dengan Mas Prima hari ini, gitu ya. Terakhir, teman-teman kasih kita, aku dan tim dan juga Mas Prima di sini feedback dari event hari ini, gitu ya. Menurut teman-teman seperti apa? Mohon maaf banget karena pertanyaan nggak bisa dijawab semua, gitu ya. Mohon maaf banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di reach out dan tanya-tanya, langsung kasih tahu kita di apa Zoom Pulse yang tadi, gitu ya. Link Discord-nya boleh nanti di-share lagi ya gitu. Ini feedback form supaya kita tahu teman-teman, ini Discord guys. Nah kalau mau Discord di scan QR ini aja untuk dapat info-info tentang program ataupun event-event kita berikutnya gitu. Apa namanya, kalau teman-teman punya aspirasi gitu ya, next time kita ngerjain ini dong Kak, mock interview gitu ya, live gitu kan ya, kalau ada yang mau ya. Interview gitu ya, itu boleh silahkan gitu ya, atau teman-teman punya topik lain gitu ya, PHP dong kak kasihan gitu kan dibahas lagi ya boleh gitu kan. Kita lihat suara terbanyak gitu ya yang lagi seru apa nih kita bakal bahas di komunitas kita setiap minggu gitu ya. Jadi teman-teman join aja komunitas kita supaya tahu update-nya. Oke, jangan lupa join juga follow Mas Prima juga ya buat update-update terbaru mengenai spill-spill ini ya, apa namanya, rekruter ke Jepang atau rekrutmen ke Jepang ya, atau kesempatan-kesempatan lain lah ya. Mas Prima tuh tadi dia bisik-bisik kayak kliennya ada pesanannya bukan dari Jepang doang gitu kan. Jadi follow dia ya, pasti seru banget tuh pasti. Oke guys, itu aja dari aku dan Mas Prima hari ini. Mas Primawan, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya Mas. Aku masih penasaran sih Mas, kayaknya nggak cukup bahas. Tapi thank you so much ya Mas untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang di belakang yang bantuin untuk persiapan event ini gitu ya, publikasi dan operation Zoom, jawab-jawabin di chat. Terima kasih buat Salsa dan Mbak Sawitri di belakang. Dan juga buat teman-teman waktunya yang hari ini apa namanya, walaupun udah malam tetap mau belajar, tetap pengen tahu sesuatu gitu ya, belajar sesuatu. Semoga teman-teman makin banyak orang Indonesia yang keluar negeri ya guys ya. Itu mimpinya aku, Mas Prima dan teman-teman pasti di sini gitu ya. Kita banjirin keluar. Oke, kalau gitu, iya Prima Prima Wansan emang keren, mantap memang. Aduh, Mas.
Emang ini garis keras abang kayak di Mas Prima fans ya. Mas Prima, thank you so much ya. Aku tutup Zoom-nya. Thank you so much ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan ya guys ya. Thank you semua. Semangat Thank terbang you. ya ke Jepang. Thank you. Ditunggu Mas Prima ya di Korea tapi Tuh. bukan Jepang. Mata nih apa yo. Oke guys, thank you. Bye bye guys. Have a good night.